Ya, Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Najamuddin. Pak Kiai, sejauh ini apa yang sebenarnya harus dilakukan? Karena tadi dari apa yang disampaikan Mas Saad, sudah membawa pihak kepolisian dan juga sudah melapor dengan Ketua RT. Oke, jadi gini, viralnya video dari Mas Saad ini sangat disayangkan karena turun sebagai polisi langsung. Kalau polisi yang melakukan itu membentak-bentak, itu justru bisa diterima oleh rakyat Indonesia dan umat Islam. Yang kedua, soal khilafah, saya kira dengan dibubarkannya HTI, khilafah tidak menjadi sesuatu yang dilarang untuk didiskusikan. Karena khilafah ini adalah bagian daripada perjalanan sejarah Islam, bagian daripada ajaran Islam. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka khalifah pertama itu, Khalifatul Rasul itu adalah Abu Bakar. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada kekhalifahan Abbasiyah, ada kekhalifahan Umayyah, dan terakhir Ottoman. Itu bagian, dan saya kira di madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kita diajarkan sejarah Islam. Dan itu diajarkan. Bukanlah karena kita mengetahui khilafah lantas kita terapkan di negeri ini. Karena umat Islam Indonesia telah berjanji dengan kesepakatannya dengan Pancasila. Kalau Muhammadiyah mengambil istilah Darul Ahdi was Sahadah, kita sepakat mengikuti dan mengikat janji dengan kesepakatan itu. Kiai Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum MUI mengatakan Darul Mizaq, ya, suatu kesepakatan yang disepakati secara sungguh-sungguh. Negeri ini didirikan oleh pendiri bangsa kita yang beragama Islam dan para ulama. Tapi kalau dari MUI sendiri, Pak Kiai, apakah sudah mengetahui ajaran di Yayasan Pendidikan tersebut, Pak Kiai? Dijawab sesaat lagi, Pak Kiai. Kita harus azan maghrib terlebih dahulu. Kami akan segera kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Najamuddin. Pak Najamuddin, pertanyaannya kemudian, jika suatu yayasan sudah mengakui tadi apa yang dikatakan oleh AHA, menurut dari apa yang disampaikan Mas Saad, benar-benar mengakui bahwa memang diajarkan mengenai khilafah ini? Iya, bagi Islam, kehilafahan itu dan khilafah itu memang patut diketahui oleh umat Islam seluruh dunia. Karena itu bagian daripada sejarah Islam. Saya kira Mas Saad juga tahu itu. Dan kemarin juga, kalau tidak keliru, jangan sampai khilafah itu disamakan dengan komunisme. Itu sangat jauh. Karena umat Islam Indonesia, saya katakan lagi, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, itu sudah final dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tuh ada khilafah diajarkan, itu bagian daripada sejarah yang diketahui oleh murid-murid kita. Baik dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai IAIN, UIN, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada sejarah. Tetapi Indonesia sudah melakukan, ya kata Muhammadiyah, Darul Ahdi was Syahadah, atau Darul Mizaq, kata Majelis Ulama Indonesia. Kita sudah bersepakat negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi khilafah itu tidak boleh dilarang dan tidak boleh berhenti didiskusikan terus-menerus dan bisa dipidatokan, tapi bukan untuk diimplementasikan. Tapi bagian daripada untuk diketahui dan menjadi ilmu pengetahuan, karena itu bagian daripada sejarah Islam, itu dia tidak sama dengan komunisme, berbeda. Karena masa kekhilafaan pun, coba kita lihat bagaimana penaklukan Al-Fatih, ya, Al-Fatih di Romawi Timur yang membebaskan Istanbul sekarang ini. Itu tidak ada pembunuhan, tidak ada seperti penaklukan ya kerajaan Katolik di Andalusia. Andalusia itu khilafah Umayyah 8 abad. Tetapi pada saat itu mereka dihabisi sampai harus dipaksa mengganti agama, kalau tidak harus diusir. Tetapi dalam semua kekhilafan Islam itu, penaklukannya itu tidak ada pembunuhan. Malah rumah-rumah ibadah agama lain pun dijaga. Agama itu agama mereka yang semula mereka dilindungi untuk melakukan peribadatannya di gerejanya masing-masing tanpa harus dihabisi seperti penaklukan yang lain. Oleh karena itu, bicara tentang khilafah tidak sama dengan komunisme. Ini jangan sampai salah paham.
Jadi penegak hukum, kemudian juga penguasa yang sekarang diberi amanah untuk menjadi pemerintah juga harus paham kalau khilafah itu adalah pemerintahannya dan nama penguasa yang namanya khalifah atau al-imam itu bagian daripada substansi dari ajaran Islam dan bagian daripada sejarah Islam yang tidak sama dengan PKI, yang tidak sama dengan komunisme. Ini perlu diperhatikan. Makasih. Hanya sebatas didiskusikan, bukan untuk diimplementasikan ketika ada pernyataan menegakkan khilafah ya Pak ya? Iya. Pak Saad? Ya Bang. Ya Bang. Bagaimana Pak Saad tanggapannya Pak? Kalau untuk didiskusikan tidak masalah, tapi kalau sudah implementasi, realisasi itu yang tidak dibenarkan. Makanya ini yang perlu diluruskan menurut saya. Bahwa kemudian HTI itu di mana-mana ditolak di luar negeri, banyak puluhan negara menolak HTI karena apa? Karena dia ingin membangun sistem pemerintahan secara khilafah. Tapi kalau membahas HTI ini kan sudah clear, Mas Saad. Kalau membahas HTI ini kan sudah selesai. Tapi ini kan satu orang. Apakah ada indikasi orang-orang lain juga di yayasan tersebut? Saya dikasih waktu. Silakan. Mas Saad. Ya, mengingatkan saja HTI sudah dibubarkan. Jadi artinya begini, bahwa ajaran-ajaran itu masih ada. Jadi itu sampai menyerupai ideologi, ini yang perlu dipahami. Apa buktinya? Sudah jelas faktual yang kami temukan. Dia tidak bisa menghargai presiden. Dia tidak bisa kemudian memasang foto Kiai Ma'ruf Amin. Bahkan tidak ada bendera merah putih. Bahkan nama wakil presiden pun dia tidak tahu. Itu ketua yayasan sekaligus kepala sekolah. Bisa dibayangkan doktrinasi mereka bagaimana. Dan mohon maaf Kiai, jangan kemudian, saya sepakat. Kalau mau ngomong sejarah kekhilafahan, saya sepakat. Tetapi yang kita bahas hari ini ketika itu menyangkut ideologi, ya, dan ingin merubah sistem ideologi Pancasila, yang harus dibumi hanguskan dong dari bumi pertiwi ini. Tidak boleh ada, apalagi tidak ada ampun lah bahasa saya. Ini jangan kemudian dibiaskan bahwa kita ngomong konstruksi sejarah, kita ngomong diskusi. Ini bukan diskusi, mohon maaf ya. Ini adalah doktrinasi. Ini perlu dipahami. Kami punya bukti-buktinya. Jadi tolong jangan di sebuah desa dialihkan gitu. Tidak mungkin merubah sistem. Kalau ada rakyat kita keblinger, tolonglah. Ayo, ini yang kami temukan di lapangan Yai. Monggo Yai, kalau mau ikut kami ke lapangan. Dan ingat, ini tidak hanya di Kabupaten Pasuruan. Doktrinasi ini dia datangkan ya orang-orang untuk melakukan doktrinasi ini se-Jawa Timur. Nah, bisa dibayangkan bagaimana bahayanya mereka. Gitu. Atau yang ingin saya tegaskan, mohon maaf Pak Yai, saya ingin menyampaikan. Jadi begini, memang kemudian kami berharap, khususnya kami dari PCGP Ansor Bangil berharap kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, menerbitkan undang-undang yang jelas tentang pelarangan ideologi khilafah atau sistem khilafah. Karena apa? Karena ketika ini tidak dilakukan, maka akan terjadi hal yang sama. Tidak hanya di Kabupaten Pasuruan, bahkan seluruh Indonesia ini bisa terjadi hal-hal semacam ini. Dan ini bahaya menurut saya untuk kebinekaan kita. Itu usulan tidak logis. Oke, Mas Saad, tapi kalau secara pribadi mengenal dari pemilik yayasan sendiri, tapi dijawabnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.